Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Kamu. Ya, oke, siap. Sekarang saya tanya sama Pak Budiman, ya. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia. Oh, jadi bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan itu pada saat dia mati dalam manusia itu ada Tuhan, yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan, nggak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu, Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Oke, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus? Roh Kudus itu kan, kalau Roh Kudus itu, tenang. Kalau Roh Kudus itu juga berupa firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Oke. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Tetap menjadi satu. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih, Pak? Tetap jadi satu itu. Tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih, Pak? Udah nggak usah pakai akal. Kalau menang ke. Nggak usah pakai akal. Nggak usah Sekarang pakai ya. akal. Jadi Bapak nggak ada akal. Bapak nggak ada akal. Sekarang. Diam. Akal Bapak nggak ada sama sekali. Apakah mungkin Tuhan bisa mati? Itu kan yang mati manusia apa? Enggak manusianya. Kalau jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. Manusianya yang mati, iya. Oke, jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Ya, waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum. Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan. Belum. Oh, Pertanyaan yang ini semuanya yang apa? Yang membelitkan semuanya gitu. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda, ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Oh ya nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Halo. Sebentar dulu, sebentar. Pak Budiman, kau dikatakan tidak paham kau tentang Kristen, kau mau Pak Budiman. Nah, yang menurut daging diperanakan artinya apa, Kasim? Diperanakan. Yang menurut daging diperanakan dari keturunan. Iya, diperanakan itu artinya apa? Ya dilahirkan. Dilahirkan dari keturunan Daud. Kau tengok arti keturunan ini, bahasa apa ini pakai? Betul. Dari apa kata? Nah, dari apa? Dari keturunan itu bahasa aslinya apa, Kasim? Keturunan ya gen dari gen. Ini apa ini? Apa itu? Spermatozoa. Ya, pintar Kasim. Ya udah, berarti dia dari sperma keturunan Daud ya. Pintar kau Kasim. Tapi nggak usah lah kau balik ke Islam ya, soalnya kau agak longor-longornya sedikit. Longor Ya, apa sih? tetap jadi Kristen aja. Tinggalkan di sana itu kok. Iya, jadi itu satu. Diam dulu. Aku kasih data. Roma pasal 1 nomor 3. Mentah. Datamu mentah. Apa kau bilang, Kasim? Tunggu dulu. Iro itu apa kau bilang? Digasak. Tuhan kau yang memberikan bini orang kepada Daud loh, digasak loh sama Daud. Ketika Daud menggasak bini orang tanpa sepengetahuan Tuhan kau marah. Lalu diambil bini-bininya lalu diprot-prot sama anaknya Daud. Tuhan kau kok kayak gitu. Iya, penjelasan datamu itu mentah. Yaudah kau jelaskan lah. Kau punya. Yaudah jelaskan. Roma 1:3 itu maksudnya apa? Ayat tadi kau Yaudah, buka. yuk. Yang baru Jelaskan ya. Ya, kau jelaskan sama aku ya. Ingin tahu nih gimana cara menjelaskannya nih. Coba.
Bunda, saya turun dulu ya Bunda, abang-abang, terima kasih. Iya, yang menurut daging tadi Nah, baca-baca. tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud. Nah, kata keturunan itu pakai apa? Kata Oke. keturunan itu menggunakan Sebentar bahasa asli dulu, apa? Sebentar dulu. Ini apa ini? Iya, keturunan Daud ini kan ada dua, Yusuf dan Maria. Nah, ya kau tunjukkan kalau Daud itu punya sisila, Maria punya Ya sisila sampai ke sudah. Daud. Ya mana bukti kalau si Maria punya sisila sampai ke Daud? Mana buktinya? Yang ada di situ Yusuf dua-duanya, di Lukas Yusuf, di Matius Perlu kamu Yusuf. pertanyakan, semua orang Israel itu keturunan Daud. Tunjukkan sama aku kalau Maria itu Jawab ya. Daud itu semua orang Israel keturunan Daud. Nenek moyang kau yang ngajarin kayak gitu. Orang Israel itu ada 12 suku, hantu. Dalam berbicara zaman Daud itu nggak sekarang. semuanya, nggak 12 suku itu nenek moyangnya si Daud. Apalah kau ini? Hei hantu belau, Bani Israel itu 12 suku. Namanya nasi Israel 12 Ya, orang. jadi dia Si Daud itu nenek dipahami moyang bukan cuma dari satu, sisi nggak mungkin Yusuf, 12-12-nya. secara daging. Sejak kapan seluruh Bani Israel itu nenek moyangnya semuanya Daud? Kau belajar di mana kau? Itulah yang dikatakan Izin Yohanes. sedikit Uni, sebentar dulu Hiro. Lantaslah kau sesat. Hiro, sebentar. Sawah. Halo, Capek ngomong kok, patah. Bentar juga. dulu. halo. Ya, agama apa Bang? Diam dulu Hiro. Islam. Iya Bang, kami naikkan yang Kristen dulu. Bapak Peda. Tuh. Halo? Bapak Peda. Brand? Ya. Halo Brand? Ya, Iya. agama apa Bang? Agama apa? Agama Kristen. Ya, sebentar ya, izin ya Bang ya. Beatrix. Kak Beatrix. Halo. Jadi Nora, saya saya tahu kau kebenaran. Kau tidak pernah menemukan kebenaran kau. Ya lanjut. Ini Bang Brand Kristen apa Bang? Ya Kristen lah, nggak penting itu Kristen apa. Katolika, Yang Protestan penting kah ajaran- gitu loh ajaran Bang. agama kami benar itu. Mau agama apapun banyak itu. Bagus, satu orang yang ikut campur pula. Sekarang begini loh. Kita Iya udah punya sebentar agama. dulu Bang. Sebentar ya sabar izin dulu Bang. Budiman. Ya. Ya, selamat siang Bang. Agama apa Bang? Oh, Kristen saya Kristen. Kak, Ya. bentar kak ya. Aku Oke. bentar kak. Oke. Aduh. Ini kena terus. Ya, izin sebentar dulu ya, Bang. Sebentar. Jangan juga membangkitkan dulu apa. Saya lagi mode kalem. Ya, saya naikkan dulu yang lain. Sebentar, saya menaikkan dulu yang lain. Biar tidak apa. Mana nih, Uni? Bang Budiman, Kristen apa, Bang? Protestan. Protestan, oke. Songo telu. Assalamualaikum, saya dari Islam. Gini aja, dasar kamu Iya. Kristen itu dasar sesat dari mana? Dasarnya apa? Dari mana? Alasannya apa? Coba dulu terangkan. Aduh. Iya. Sabarlah dulu. Ih, ya ampun katanya ajaran Ya, kasih. dengar dulu. Kau kan orang Batak, aku juga orang Batak. Perlu kita. Nggak penting itu kau orang Batak nggak peduli ini tentang agama, suku agama. Kau orang mana pun nggak penting itu. Iya, intinya ini orang Batak itu. Nggak penting itu, nggak penting. Sabarlah. Saya naikkan dulu yang lain. Kalian kenapa sih? Iyalah, keberatan kami. Agama kami aja dalam sesat. Sabarlah dulu. Ya, sebentar ya. Saya ini orang baik loh. Baik kali saya. Andilau. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kami utamakan dulu yang Iya. Kristen Bang ya, sebentar. Oke, makasih. Bapak Peda. Loh. Kalian yang mandi. Ntar saya lihat dulu Uni udah naik belum. Karena Uni ini narasumber. Kalau memang belum naik baru saya apakan kalian. Ya. Jadi gimana? Siapa yang mau duluan sama saya? Halo, Siapa yang mau duluan sama saya? Iya, satu dulu ngomong satu. Iya. 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 Dan tadi Apria, apa? ya Apria, sebentar. Agama apa?
Oke, cuman kasih informasi Hero itu barusan menghujat di room blender, ngakunya dari Papua, ternyata di orang Medan turunkan dia, penghujat itu. Terima kasih. Oke. Penghujatnya di mana? Ayo kita bicarakan. Penghujatnya di mana? Sebentar dulu. Oke. Hujatannya di mana, Apri? Sebentar dulu, Bang. Lari. Sebentar dulu, Bang. Uni kemana sih, Uni? Uni lagi buat akun ya? Oke. Siapa yang mau sama saya duluan? Siapa yang mau sama saya duluan? Iya, Bang saya Budiman? Jelaskan dulu. Oh iya ya, udah. Oh, Bang Budiman ya. Sebentar ya, Bang Hiro ya. Di-mute dulu. Tunggu Uni masuk baru silakan nanti berdiskusi sama Uni. Ya itu yang saya pertanyakan tadi, dasar dan alasan kamu Iya. Kristen itu ajaran sesat dari mana? Abang dulu belajar bahasa Indonesia enggak? Nggak usah kau tanya di situ, nggak usah. Yang penting kau pertanyakan ini butuh jawab. Iya. Nggak usah berkembang biak kemana-mana pertanyaanmu. Nah. Ini yang aku pertanyakan ini kau jawab udah. Iya, kan mau dijawab ini, Bang. Kristen ajaran, coba baca dulu lagi, Bang. Kristen ajaran sesat. Iya. Jangan dikurangi dong. Janganlah. Coba ulang lagi, Bang. Udah arah tulisan ini yang penting kita udah sama-sama tahu. Coba jelaskan itu aja. Coba baca, Bang. Kristen, Ajaran sesat. iya, selanjutnya. Udah jelaskan aja, jelaskan. Nggak usah kau framing, nggak usah ini kemana-mana. Apa gitu loh. Loh. Jelaskan dulu. Ngerti Bang dia, Budiman Dora. jangan Dasar kamu dan alasannya apa? Yang lain mute. Kalian ini suka kali Iya. perempuan, Bang. Iya, sabar. bukan. Sekarang begini. Iya, saya sama Bang Budiman. Iya. Kalian kok bertanya, Kristen ajaran sesat kah? Nah, menurut Kristen kan pasti tidak. Tapi kalau menurut saya memang sesat lah. Memang sesat lah. Iya, kasih dasar kamu. Menurut kamu itu sesat, dasarnya dari mana dan Oke. alasannya apa? Sekarang saya sedikit sama Pak Budiman, tolong yang lain diam dulu. Sekarang saya tanya Pak Budiman. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Oke. Pak, coba Pak Budiman terangkan sama saya arti di dalam Yohanes 17. Saya punya kitab loh. Karena saya kalau berdiskusi sama Kristen, saya harus ada kitabnya biar jangan ada penghujatan. Yohanes 17 nomor 3. Ini kan Coba perkataan bacakan. Yesus. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, biar Pak Budiman menunjukkan bahwa Kristen bukan ajaran sesat. Pertanyaan saya, dari Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, menurut Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar, dan menurut Yesus, siapakah Yesus itu? Silakan. Menurut versi Alkitab, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah anak. Bagaimana Karena saya itu- bilang kau sesat? Inilah yang sesat. Yesus mengatakan begini, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Bagaimana nggak sesat ini Kristen? Loh, itu menurut kamu, menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan. Utusan. Enak kali kok banyak kali jawaban Yesus. Kau pikir Yesus apa? Yesus itu maha segala-galanya. Apa mas segala-galanya? Yesus itu nggak bisa kau pikirkan, nggak bisa, bukan seperti yang kau bayangkan, bukan. Oke. Bukan seperti yang ada. Sekarang saya bukan seperti tanya. yang ada. Bukan seperti yang ada di dalam otak kamu. Iya, oke. Oke, siap. Sekarang saya tanya sama Pak Budiman, ya. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia, Oh, jadi bukan Tuhan. manusia dan Tuhan itu pada saat dia Yesus yang mati di kayu salib. di dalam manusia. Iya, mati di kayu salib. Dalam manusia itu ada Tuhan. Yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan.
Nggak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu? Sebentar dulu Hiro, kalau tidak saya turunkan kamu. Siapa nama Tuhan kamu Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Nggak ada nama lain. Jadi Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhan di dalam perisial kitab. Jadi Bapak itu Yesus juga itu bisa- Tuhan. Oke, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus? Roh Kudus itu kan, kalau Roh Kudus itu, tenang. Kalau Roh Kudus itu juga berupa firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Oke. Bapak Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Ya. Tuhan bukan? Tuhan Jadi berapa Tuhannya? tetap menjadi satu. Nah, Jadi Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih Pak? tetap jadi satu itu, tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih Pak? Udah nggak usah pakai akal, kalau menang Nggak usah pakai Gini sih. akal. Sekarang ya. Jadi Bapak nggak ada akal? Bapak nggak ada akal? Sekarang, diam. Akal Bapak nggak ada sama sekali. Diam dulu. Sekarang kamu ciptaan Tuhan enggak? Coba dulu kamu. Ya, Kamu bisa saya bilang ciptaan Tuhan, Tuhan. punya keterbatasan enggak? Siapa yang menggunakan keterbatasan? Kamu di sebelah Tuhan punya keterbatasan enggak? Punya dong. Nah, sementara Tuhan tidak punya keterbatasan. Betul. Bagaimana mungkin orang yang punya keterbatasan memikirkan yang tidak terbatas? Itulah Oke. di dalam persiapan. Oke. Jadi Yesus manusia atau bukan? Kok bolak-balik kau tanya dari tadi bolak-balik itu aja terus kau tanya. Yesus mempunyai keterbatasan bukan? Tidak. Jadi Buktinya, pada waktu Yesus dilahirkan, dia langsung besar. Kenapa aku bilang alasan saya dasar saya itu punya keterbatasan? Kenapa aku bilang karena dia bisa menghidupkan orang mati. Oke. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, sebelum Yesus membangkitkan orang mati, apa bedanya dengan Elia dan Ilyas? Saya Itu tanya, kan udah proses. Elia membangkitkan orang mati bukan? Ya, Ya, jadi apa bedanya Yesus dengan Elia? ada perbedaannya. Elia tetap manusia biasa walaupun membangkitkan orang mati. Yesus tidak. Oke. Dia punya Pada terbatas. waktu Elia naik ke atas, apakah dia mati? Pertanyaanmu aneh yang bisa ini Nggak makanya aneh, Pak. sekarang gini. Nggak aneh, Pak Budi. Elia bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah Elia ketika naik ke atas, ke langit, dia harus mati atau tidak? Udah matilah. Aduh, Pak, Bapak nggak tahu kitab Bapak ya? Bahwa Nabi Elia lah salah satu nabi yang tidak mati tetapi sudah terangkat ke atas, Pak. Kok Bapak nggak tahu sih? Ih, malu. Iya, Sekarang hidup. kutanya, Yesus itu pada waktu sebelum dia naik ke atas, ke sorga, kata kalian, dia harus mati atau tidak? Dia kan mati bangkit lagi. Hidup lagi. Jadi lebih hebat mana Pak Budiman? Lebih hebat Elia apa Yesus? Elia bisa membangkitkan orang mati, tidak perlu metong dulu dia. Dia hidup naik ke atas. Ya, Yesus harus metong dulu, baru dia bisa naik. Itu lebih hebat mana? Ayo. Ayo Tetap Pak lebih hebat Budi. Yesus. Kalau saya Pak pilih Yesus Budi. kenapa? Tetap saya memilih Yesus. Saya mewakili pribadi saya ini. Apa pribadimu? Berapa pribadimu? Saya tetap memilih Yesus. Loh, lebih hebat, berarti lebih hebat Yesus. Ya. Oh, oke. Saya terima kalau lebih hebat Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Apakah mungkin Tuhan bisa mati? Itu kan yang mati Ayo. manusia enggak manusianya. Kalau Jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. manusianya yang mati, iya. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Tarik napas Pak Budiman.
Kau pertanyaan itu. Enggak. Sekarang kau nanya yang aneh-aneh ini dunia. Yang Saya nggak yang nanya ada yang ini. aneh. Tadi Iya, Pak jelas Budiman yang aneh mengatakan pertanyaanmu. yang mentong di kayu salib itu bukan Tuhan, melainkan kemanusiaannya. Oke, saya terima. Saya ikuti. Nah, pada waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah di situ Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Sudah mencari Tuhan dia, tapi hakikat jadi manusia. Oke, jadi yang ditangkap tentara Romawi manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Tanya lagi apa lagi tanya? Tuhan, bagi saya Tuhan. Jadi, tapi katamu tadi Yesus itu Tuhan, Tuhan itu maha segalanya. Jadi pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa Jadi melawan? lemah gitu. Jadi lemah Ya. gitu. Enggak, Ya. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Akhirnya dia merendahkan diri. Jadi Tuhan gitu kamu, loh. tunggu dulu. Jadi Tuhan kamu waktu ditangkap tentara Romawi, Tuhan kamu maha lemah di situ. Enggak, dia karena apa? Tadi dia berbuat tadi kata kau dia lemah. Saya tanya, yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan kamu maha lemah. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Memang dia harus Saya dibunuh. bertanya, yang ditangkap tentara Romawi itu kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia juga? Betul Tuhan kan? itu kan bisa menjadi makhluk lemah, bisa menjadi makhluk bisa Bagaimana makhluk mungkin Pak Budiman? Yang namanya Tuhan kau sandangkan sifatnya salah satunya adalah maha lemah. Kemana otakmu? Loh, karena dia terlalu tinggi, maha tinggi, jadi dia larinya Jadi mengalami harus maha rendah. jadi dia jadi apa bisa melakukan maha rendah juga. Bukan dia bisa hanya melakukan maha tinggi, maha rendah pun dia bisa lakukan. Gitu loh. Allahu Akbar. Itu loh makanya. Bapak sekolah tamat di mana, Pak? Nggak usah kau tanya apa? itu. Nggak usah kau tanya itu. Itulah, nggak usah kau tanya itu. Nggak penting itu. Maksud saya gini. Oke, nggak Tuhan apa-apa. itu maha segala-galanya kan? Oh iya. Itu maha segala-galanya. Sudah. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah jadi Tuhan. Hai, tes. Ya, diam dulu lah Yesus kalau masuk itu dilahirkan- pakai sopan. Ya, waktu Waktu Yesus Yesus dilahirkan dilahirkan- oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum. Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan. Belum. Oh, jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Itu semenjak dia bernubuat bisa menghidupkan orang mati. Pak, bukan bernubuat loh, Pak. Lima roti menjadi, Bukan bernubuat, Pak. menjadi Itu ini. melakukan mukjizat, Pak. Bapak aja nggak tahu apa arti nubuat. Nubuat itu bukan melakukan mukjizat, Pak. Gimana? Aduh, sengklek juga ternyata otak Bapak ini, Bah. Jadi Ya, itu Pak Budiman, semenjak dia bisa melakukan keajaiban. Oke. Jadi Pak Budiman mengatakan Yesus pada waktu dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Bukan. Ya. Ya. Yesus menjadi Tuhan ketika dia membuat mukjizat. Ya. Ya. Berarti ketika dia membuat mukjizat berarti kan masih hidup nih. Ya kan? Jadi di Iya. situ dia sudah jadi Tuhan. Nah, ketika dia mati di kayu salib, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya, tapi Tuhan yang ada di dalam Tadi kok hakikat bilang manusianya itu hidup. Tuhan. Kok bilang tadi Tuhan? Cemas. Iya, karena secara kedagingan dia Budiman ini nggak bisa konsisten lupa. lah. Nggak boleh lah kayak begitu. Kau ini berdusta namanya. Itu kan perasaanmu Kamu aja. sudah mengucapkan saksi Karena ini loh, dusta. masalah gini. Ini kau mempeles ini gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan yang ini semuanya yang apa? Yang membelit-belitkan semuanya gitu. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Oh ya nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Halo. Ya. Sebentar dulu, sebentar. Adalah, yang Pak paham. Budiman, kau dikatakan tidak paham kau tentang Kristen, kau mau Pak Budiman. Nggak Yang paham intinya kau Kristen, gini aja kau. lah, yang intinya udah yang intinya nggak bisa. Masa kau mengatakan Yesus waktu lahir bukan Tuhan? Dasar kau udah penghujatan kau itu. Kan kata Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kan berarti Yesus sudah jadi Tuhan kian. Tapi kau mengatakan Yesus bukan Tuhan waktu mulai dia bayi. Kau nggak boleh kayak gitu Pak Budiman. Coba minta maaf dulu kau sama Kristen.
Minta maaf dulu, Oh, Kang. enggak apa-apa, ganti diskusi dulu. Ganti diskusi dulu. Minta maaf dulu, Kang. Udah. Minta maaf, Kang. Namanya sama-sama belajar, ganti diskusi dulu. Sama-sama belajar ini. Yang paham aja. Ini sama pemerintah. belajar, ganti diskusi dulu. Coba. Bisa Sabar, dengarkan sebentar, dulu. sebentar. Ya. Sebentar, diam dulu. Ya, sebentar. Saya sapa dulu. Iya, Sat. Pak Daniel, selamat Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Oh, Pak Daniel ini pendeta ya? Iya. Masya Allah. Pendeta di gereja mana Pak Daniel kalau boleh tahu? Salah satu gereja di Indonesia inilah. Ya, maksud saya itu denom Pak Daniel itu apa? Karismatika atau GPDI? Karismatik. Oh, berarti GBI. Iya, semacam itu lah. Ya, GBI Mawar Saron, bukan? Bukan. Oke, Masya Allah. Jadi di sini sebentar, saya sapa dulu. Uni, monitor. Uni Rifa. Sebentar ya, Pak Daniel. Saya di sini menghargai pendeta ya. Jadi tolong para jemaat-jemaatnya dikondusifkan dulu emosi-emosinya ya.